Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat hari baru. Kiranya anugerah dan berkat Tuhan atas kita semua, kabar baik atas kita semua, dan juga segala hal yang baik terus ada dalam kehidupan kita. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara semua dulu pernah ikut pramuka, salah satu kegiatannya adalah mencari jejak. Kita dilepas di tempat tertentu, kemudian kita hanya diberikan petunjuk, peta, dan lain sebagainya untuk menemukan goal akhir kita atau tujuan akhir kita. Saya membayangkan ketika pramuka itu dilaksanakan sekarang mungkin tidak akan bisa berjalan dengan baik karena sekarang anak-anak sudah punya GPS. Tinggal Sherlock dan sudah ketemu, tidak perlu susah-susah seperti kita dulu waktu kita belajar pramuka. Ketika kita pergi ke suatu tempat, zaman dulu kita perlu peta, kita perlu bertanya, kita perlu punya daya ingat yang tinggi. Dan sekarang kita punya GPS, kita punya Google Map, kita punya Waze yang hanya tinggal mengisi koordinat atau nama tempat dan kita sudah dituntun sampai di sana. Sekalipun kita belum pernah ke sana, tapi dengan titik koordinat yang benar, GPS yang benar, kita bisa sampai. Bayangkan dalam kehidupan kita sering menghadapi kebingungan, dilema, ke tempat di mana kita belum ada, situasi di mana kita belum ada, pernah ke situ, kita belum punya pengalaman dan juga kebingungan kehidupan. Kita punya GPS yang bisa dan pasti benar dan selalu bisa diandalkan, yaitu Roh Kudus. Karena kita akan merenungkan kebenaran yang berkaitan dengan Roh Kudus sebagai pemimpin orang percaya, penunjuk jalan kehidupan orang percaya. Firman Tuhan berkata, Roma pasal 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dengan kata lain, anak Allah adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Dengan kata lain, pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan anak-anak Allah adalah memimpin. Seperti GPS, Roh Kudus memberikan pimpinan, petunjuk, arahan, bimbingan dalam setiap langkah kehidupan kita. Seperti kita pergi ke suatu tempat yang baru, kehidupan kita sering dalam momentum dan situasi yang hampir sama. Kita selalu belajar setiap hari. Kita punya tantangan setiap hari. Hari kita adalah hari yang baru daripada yang kemarin. Saya selalu mengatakan kita itu hidup di dalam the uncharted territory, wilayah yang belum terpetakan sama sekali. Kadang-kadang kita bingung, kadang-kadang kita khawatir, kadang-kadang kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Dalam situasi itu, seperti firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal 8 ayat 14, kita punya Roh Kudus yang siap dan selalu mampu memberikan bimbingan. Karena Roh Kudus adalah pemimpin bagi anak-anak Allah yang bisa kita ikuti, yang bisa kita andalkan. Roh Kudus tidak pernah kehabisan baterai. Roh Kudus tidak perlu sinyal. Roh Kudus tidak perlu pulsa. Karena dia adalah Allah sendiri. Dia sumber hikmat, tidak akan pernah kebingungan. Tidak akan pernah kehilangan hikmat. Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus, betapa kita bersyukur dan mari kita terus mengandalkan pimpinan Roh Kudus. Kalau kita mengandalkan Roh Kudus, pasti kita tidak akan pernah tersesat. Pasti kita sampai kepada tujuan yang seharusnya dengan pilihan, dengan jalan yang benar dan sesuai. Kita bersyukur karena Roh Kudus menyertai kita dan terus ada di tengah-tengah kita. Biarlah kebenaran ini menolong kita untuk terus bertumbuh, mengandalkan Tuhan, mengaryakan Tuhan, memberi ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk karya-Mu dan juga untuk Roh Kudus yang menjadi pemimpin kami. Di tengah ketidaktahuan kami, kebingungan kami, bahkan di jalan-jalan yang sulit, kami perlu Roh Kudus. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya Roh Kudus terus berkarya, bekerja untuk memberikan kami pimpinan dan juga arahan. Berkat-Mu atas setiap jemaat Tuhan dengan segala pergumulan yang dihadapi pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.